Masih menarik? Samanya kita berarti. Masih menarik harta itu ya? Iya, tapi kita mau hari ini jangan salah yang menarik ya. Harus benar yang menariknya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 13 saya akan baca untuk kita semua. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 13 demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bagian nats kita ini adalah merupakan bagian dari, bolehlah saya katakan, pembelaan diri dari Paulus, tapi bukan membela diri di tengah kesalahannya, bukan. Sebagai pembelaan diri karena ada pihak yang merendahkan bagaimana Paulus dalam pelayanan. Di zaman sekarang pun bisa juga orang yang melayani direndahkan. Apalagi kalau yang melayani itu tidak terkesan spektakuler. Ya, tidak terkesan spektakuler. Hari Jumat yang lalu saya melayat di rumah duka, lalu saya yang mimpin tutup peti. Lalu dulu ada jemaat memberi tas kepada saya, tas kain begitu ya. Isinya hanya bisa hanya bisa jubah, hanya itu aja sama Alkitab. Tas ini seperti tas mama memang tas jubah saya ini. Tapi saya sangat nyaman dengan itu, terlebih karena ada yang memberikannya. Lalu ini saya pakai. Lalu seorang bapak-bapak dari gereja lain lah, kami GKI dari gereja lain. Lalu dia bilang sama saya, udah bisa diganti tas Pak Pendeta itu dengan tas kulit yang besar seperti tas pendeta-pendeta HKBP katanya. Lalu saya bilang, saya berpikir dalam hati, berarti Bapak ini memandang rendah tas saya. Saya bilang, saya pikir gitu ya. Dia nggak tahu bahwa tak ada hubungannya itu dengan apa-apa. Mau tas besar pun, mau tas kecil itu tidak ada masalahnya begitu ya. Dan nggak apa-apa saya kira kalau saya katakan beliau itu agak memandang rendah saya karena tas saya demikian kan begitu ya. Nah, Paulus pun ada yang memandang rendah karena apa? Pelayanannya tidak spektakuler. Ketika ada kesulitan tidak bisa dengan sekali hentakan dalam nama Yesus selesai persoalan, nggak bisa. Dia tidak mengalami itu. Ketika dia sakit, dia tidak mengalami yang namanya tanda keberimanan yang spektakuler, yaitu hanya dengan meletakkan tangannya dan berkata, dalam nama Yesus sembuh. Dia tidak mengalami itu. Itu sebab ada orang yang melihatnya, ini pelayanannya nampaknya agak rendahan. Pelayanannya tidak spektakuler. Dan tidak sedikit juga waktu itu yang menganggapnya betulnya anak Tuhan ini, betulnya pelayan Tuhan ini, Paulus ini, karena tanda-tanda spektakuler tidak ada.
Perjalanannya kehujanan. Nggak bisa dengan menengadah ke langit. Tidak ada pengalaman itu, menengadah ke langit. Paulus berdoa, Tuhan, kami mau berangkat ke jalan Semencirim. Hujan, sementara mobil tak ada, harus naik kereta. Hentikanlah hujan. Nggak berhenti hujannya, nggak berhenti. Jadi tipe Paulus bukan tipe pergi pelayanan turun hujan lalu Tuhan hentikan. Bukan begitu tipe pelayanan Paulus. Tapi mau pergi pelayanan turun hujan harus kebasahan pergi ke pelayanan. Begitu tipenya. Nah, itu sebab tadi sudah ada disinggung bahwa apa? Dia habis akal. Nggak ada jalan keluar. Nggak ada jalan keluar. Dia ditindas. Nggak ada pertolongan. Dia harus menjalani semua itu. Jadi memang bisa dikatakan dalam kacamata duniawi, orang memang bisa berkata, diragukan ini kerasulan Rasul Paulus ini, agak diragukan ini, karena tanda-tanda yang besar itu tidak ada. Lalu dia menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya untuk menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya kekuatan seorang pelayan, kekuatan pengikut Kristus itu apa? Kebesaran pelayan, kebesaran pengikut Kristus itu apa? Yang berharga dalam dirinya, yang menjadi tanda kebesarannya apa? Itulah dia menuliskan, termasuk bagian yang sudah saya bacakan tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi diawali dengan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta yang mana? Kita bisa melihat di situ ada dua kata yang menolong kita untuk mengetahui harta yang mana yang dimaksudkan oleh Paulus. Harta yang mana? Nah, ibu-ibu, kalau misalnya lah saya bertanya, ibu-ibu punya harta ya? Amin? Jangan disangkal yang ada ya. Jangan disangkal yang ada. Ibu-ibu punya harta? Berapa? Banyak. Dari yang banyak itu, mana yang paling berharga? Berbeda-beda ya. Kalau keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Karena di Pilimi itu tak ada uangnya. Ya memang tinggal keluarga yang ada. Mungkin episode selanjutnya kalau sutradara membuat keluarga itu sudah kaya raya, enggak keluarga lagi yang paling berharga. Kan film itu kan selalu begitu kan, sampai episode kedua. Kenapa akhirnya tertuju harta yang paling berharga adalah keluarga? Karena tinggal itu yang ada. Enggak ada yang lain, kan begitu ya. Nah, tidak usah merasa bersalah ibu-ibu kalau dalam hati yang paling berharga adalah deposito yang 3 nama itu. Gak usah merasa bersalah kalau misalnya itu yang paling berharga. Karena memang dalam pemikiran kita meletakkan, kita memberi nama memberi nilai, ini yang paling berharga, ini kurang, ini. Ada yang paling berharga. Dan dari prinsip itu kita bisa belajar hari ini tentang bagaimana sebenarnya kita meletakkan sesuatu yang benar-benar berharga. Lebih dari yang berharga yang kita miliki itu. Lalu bagi Paulus apa yang paling berharga? Kalau kita melihat ke atas ayat 1 pasal 4 ini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Itu kata clue yang pertama. Yang kedua ayat 3, jika Injil yang kami beritakan, inilah yang dimaksud Paulus sebagai harta. Harta ini apa? Pelayanan ini. Apa? Injil ini. Injil ini. Inilah harta yang paling berharga. Ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Pelayanan ini. Saya selalu mengingat hal ini. Jadi kalau di gereja berdoa, saya sering mengatakan, Tuhan tolonglah kami untuk mengurus harta yang paling berhargamu ini. Pelayanan. YPDPA ini adalah harta yang paling berharga. Amin.
Kurang kuat amennya. Pelayanan, Injil, kabar sukacita, keselamatan, kehidupan kekal di dalam Kristus. Itu yang Paulus sebut sebagai harta yang dia miliki. Dan memang dari sini kita belajar tentang menilai seluruh harta yang kita miliki, sehingga kita tiba pada kesimpulan manalah yang paling berharga dari semua itu. Harta yang paling berharga bagi orang tanah Karo apa? Bagi orang tanah Karo kesehatan. Itu sebab dari orang Karo lah kita tertular. Kalau ketemu sama orang, sehat, selalu begitu tanyanya kan. Sehat, selalu begitu. Saya ingat itu. Dan itu tertular kepada seluruh penduduk Sumatera Utara. Kalau ketemu, yang ditanya, sehat. Dan dalam kacamata saya, dalam kacamata kebenaran firman Tuhan, kalimat ini risikonya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Karena apa? Karena enggak semua orang cocok dengan pertanyaan ini. Enggak semua. Itu sebab sebenarnya kalau bertemu dengan orang yang paling baik itu tanyanya apa? Apa kabar? Biarlah orang yang bersangkutan yang menjelaskan apa kabarnya. Jangan dikunci ya. Bagaimana Pak Pendeta? Sehat katanya. Jawaban saya sampai sekarang satu. Saya tidak tahu saya sehat apa tidak. Karena sudah lama tidak periksa ke dokter. Yang saya tahu, saya bersukacita. Karena pertanyaan itu, pertanyaan yang sudah mengunci bahwa yang paling penting, yang paling berharga adalah kesehatan. Kalau itu yang paling berharga, berarti tidak semua orang bisa memilikinya. Enggak semua. Orang yang dari lahir telah mengalami sakit, enggak bisa mengalami itu. Orang yang secara alamiah karena berkat Tuhan memberikan usia yang panjang, nggak bisa menjawab itu. Ibu-ibu yang sudah rutin ada menu tambahan setiap hari, amlodipin, apalagi, apalagi, metformin. Kalau tiba-tiba saya bertanya, sehat? Bagaimana menjawab itu? Bagaimana menjawab itu? Wah, dijawab versi Tanjung Anom. Siak-siak jambu katanya. Macam mana pula siak-siak jambu, kan begitu ya. Nah. Tetapi dari situ kita melihat bahwa manusia sekarang menganggap bahwa yang paling berharga itu adalah kesehatan. Kesehatan. Betulnya itu. Sebuah kebenaran adalah kebenaran kalau kebenaran itu bisa berlaku bagi semua orang. Kalau nggak bisa berlaku, itu bukan kebenaran. Itu sebab kalau kita katakan bahwa kesehatan adalah harta paling berharga, kita salah. Karena kalau itu kebenaran, semua orang bisa memilikinya. Tapi apakah semua orang bisa memilikinya? Sama dengan keluarga. Kalau kita katakan harta yang paling berharga adalah keluarga, apakah semua orang bisa memiliki keluarga? Tidak semua orang bisa memiliki keluarga. Bisa untuk sementara punya. Akhirnya dia sampai ke masa dia tidak punya keluarga. Selama ini masih punya orang tua. Orang tuanya meninggalkan dunia ini, tinggal sendiri. Apakah itu kebenaran? Kebenaran itu syaratnya ada. Apa itu? Semua orang bisa mengalaminya. Kalau bukan, itu bukan kebenaran. Itu hanya kebenaran sepihak untuk pihak-pihak tertentu. Itu sebab kalau hari ini kita menganggap bahwa deposito kita adalah harta paling berharga, maka siap-siaplah. Suatu saat deposito itu akan membuktikan sendiri bukan dia yang paling berharga. Kalau kita berpikir keluarga itu adalah harta paling berharga, maka siap-siaplah. Suatu saat kita sendiri akan mengalami, ternyata bukan itu yang paling berharga. Karena jangankan anak, ibu-ibu yang masih bersama bapak, atau yang pernah bersama bapak, macam mana? Selalu bisanya kita andalkan beliau?
nggak bisa. Selalunya beliau nilai 10, pernah nilai 4. Nah, pernah. Macam mana kita bilang dia paling berharga? Nggak selalu terandalkan itu, nggak selalu. Sekalipun dia kita katakan menduduki level tertinggi kehidupan, karena kita bilang itu diantara manusia, kita bilang belahan jiwa, kita bilang separuh nafas dan segala macam. Tapi apakah dia betul harta paling berharga? Kalau harta paling berharga, itu berarti dia bisa mengatasi segala keadaan. Yang paling berharga itu begitu. Itu sebab dunia sekarang meletakkan harta yang paling berharga adalah uang. Karena uang itu dipandang dan dialami bisa mengatasi semua masalah. Bisa mengatasi semua masalah. Itu sebab dia anggap itu harta paling berharga. Apakah benar? Sudah terlalu banyak manusia di dunia ini yang membuktikan enggak benar itu. Enggak benar, sekalipun memiliki banyak deposito. Punya uang banyak itu merusak banyak hal. Maka hati-hati ibu-ibu, punya harta banyak itu bisa merusak banyak hal. Punya uang banyak di dompet dan di ATM, di kartu kredit, itu bisa merusak banyak hal. Merusak pikiran lalu merembes ke lidah. Ketika uang kita cuma jutaan, 1 jutanya uang kita, makan bakso 10.000 enaknya luar biasa. Tapi ketika uang kita sudah miliar dan kemana-mana sudah ber-AC kendaraan kita, mana enak lagi bakso 10.000, betul? Gak enak lagi kan? Yang enak itu apa? Ya minimal yang di kafe lah kan begitu kan. Rusak lidah kita dibikinnya kan. Rusak kan. Rusak lidah kita. Gak usah merasa berdosa ibu-ibu. Saya pun pernah mengalami itu. Saya bilang buat dulu sayur ini. Saya bilang sama istri di rumah, buat dulu sayur ini. Karena dulu di kampung enak kali ini, aku bilang. Lalu dibuatnya lah. Gak enak. Padahal masaknya sama. Lalu setelah sadar saya bilang, bukan masakanmu yang tidak enak, lidahkunya yang sudah mulai sombong. Dulu waktu susah enak kali ini, sekarang karena sudah biasa makan enak, jadi enggak enak. Jadi bukan kau yang salah, tapi lidahku yang sudah mulai sombong. Berkat Tuhan membuat rusak pikiran saya dan lidah saya. Ya, karena itu hati-hati dengan harta yang demikian ya, hati-hati. Nah, lalu Paulus berkata itulah hartanya. Tetapi lebih dahulu dia mengingatkan kita, hati-hati memilih mana harta yang paling berharga. Karena apa? Kita ini, diri kita ini punya kodrat, punya keberadaan yang tidak bisa kita sangkal. Keberadaan apa? Rapuh. Itu sebab Paulus katakan, tubuhku ini adalah bejana tanah. Seperti bejana tanah. Bejana tanah itu sedikitnya 2 sifat yang paling nyata. Apa itu? Rapuh, mudah pecah, lapuk, mudah busuk. Rapuh, mudah pecah, lapuk, mudah busuk. Saya umur baru 47, tapi tai lalat panjang umur, umur panjang sudah banyak. Peta-peta sudah banyak di tangan saya. Sampai istri saya pernah bertanya, kok begitu tanganmu? Lalu saya bilang, saya mewarisinya dari ibu saya, karena ibu saya pun umur saya masih kecil, ibu saya sudah begitu. Tanda-tanda tua sudah banyak. Mudah lapuk. Mudah lapuknya tubuh kita ini. Nah, itu sebab nggak usah sedih. Sudah ganti skincare pun nggak berubah-berubah. Nggak usah sedih. Itu kodrat kita itu, mudah lapuk. Lebih baik pilih yang lain yang menyenangkan hati selain skincare. Nggak selalu ampuh itu. Paulus ingatkan itu, sehingga apa? Kita harus menemukan penawar yang bisa membuat kita tetap kuat walaupun kita sebenarnya rapuh. Yang membuat kita tetap tegak berdiri walaupun kita sebenarnya terus merosot semakin lapuk jasmani kita ini. Harus ada penawar. Kalau dunia ini penawarnya adalah uang, itu penipuan.
Karena uang tidak bisa menjadi penawar segala persoalan. Kalau dunia ini menganggap penawar segala sesuatu adalah sehat, nggak punya uang pun yang penting sehat, nggak juga. Ketika bertemu kawannya yang nggak punya uang tapi sehat, bilang, inilah harta paling berharga, yang penting sehat. Ketika bertemu kawannya itu, ketika mereka di rumah yang sama-sama sehat itu tak punya uang, jujurnya itu di rumah, sedih juga ya kita nggak punya uang, katanya juga itu. Tetapi ketika ketemu kawan, nggak apa-apalah nggak punya uang ya, yang penting sehat, sama kitanya itu. Kalau di belakang tetapnya itu nggak bisa menawar itu kesehatannya itu. Kesehatan yang dimilikinya tidak bisa menawar seluruh persoalannya, nggak bisa. Tetapi Paulus katakan, ada yang bisa menawar semuanya. Ada yang bisa menawar apapun persoalan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi yang namanya kita habis akal, ada penawarnya. Ketika kita menghadapi aniaya, ada penawarnya. Ketika kita mengalami yang namanya sakit, ada penawarnya. Dan itulah yang paling berharga. Apakah itu? Gak ada yang lain selain Injil. Injillah penawar segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena kita harus ingat, kita ini dalam tubuh jasmani, rapuh, lapuk, gak mudah itu dihadapi. Itu tidak mudah dihadapi. Itu sebab hati-hati memilih penawar. Karena penawar itu harus bisa mengatasinya. Kalau enggak, kita hanya senang sebentar, lalu hilang lagi kesenangannya. Sukacita sebentar, lalu hilang lagi sukacitanya. Tetapi Paulus mengingatkan kita, lewat pengalaman kerohaniannya, pengalaman pelayanannya, pengalaman perjalanan hidupnya, ketika dia ditindas, dia punya penawar. Ketika dia kelaparan, dia punya penawar. Ibu-ibu, apakah tahu bahwa Paulus itu sering kurang makan? Paulus itu sering kurang makan. Kalau tidak, dia tidak akan katakan dalam ayat emas kita itu, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Di atasnya dia bilang apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Sebenarnya bahasa Medannya, aku tahu gimana rasanya sering kelaparan. Aku tahu juga gimana rasanya melimpah. Semua perkara itu bisa kutanggung. Kutanggung di dalam siapa? Di dalam Kristus. Itu artinya dia memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Siapakah Kristus? Siapakah Kristus? Karena saya pun dulu seperti ininya, ibu-ibu, mengimani sesuatu yang setengah benar. Setengah benar itu benar apa tidak? Mengandung kebenaran tapi tidak absolut benar. Apa itu? Pengalaman-pengalaman ketika memohon kepada Tuhan. Biasanya ibu-ibu kalau dalam perjalanan mintanya sama Tuhan apa? Dalam perjalanan, buatlah kami selamat, tidak celaka, kan begitu ya? Kalau dikasih kesempatan diperpanjang, permintaannya apa lagi? Jangan kempes ban, kan begitu kan? Jangan putus minyak, apa lagi? Jangan mobilnya rusak, kan begitu kan? Nah itu. Kira-kira permohonan itu sudah permohonan terbaikkah? Sudah? Itu bukan permohonan terbaik. Karena apa? Itu masih meliputi tidak rusak mobilnya. Lalu tidak habis bensin. Lalu tidak kempes ban. Nah, belum ada di situ tidak disenggol orang. Belum ada kan?
Apalagi yang perlu diminta? Supaya betul-betul aman perjalanan kita. Apalagi? Jembatan tidak putus. Apalagi? Berapa hari kita baru selesai? Berjam-jam baru selesai kan? Lalu saya bertobat dengan permohonan itu. Lalu akhirnya setiap perjalanan saya hanya minta, Tuhan, tetaplah bersama-sama denganku. Enggak perlu panjang lebar lagi saya bilang apa-apa. Mau kempes ban yang penting bersama Tuhan Yesus. Mau rusak yang penting, karena enggak mungkin juga mobil yang saya bawa, misalnya mobil yang saya bawa diservis pun tidak pernah. Karena di rental, yang punya rental enggak mau tahu kan, yang penting duit kan. Lalu macam mana pula? Memang ada pengalaman orang yang spektakuler seperti yang saya katakan di awal. Ada spektakuler memang. Sudah lama diservis tapi tompang tangan, Tuhan jangan rusak walaupun sudah 3 tahun tak diservis. Betul pula. Tapi saya katakan di awal, Paulus pelayanannya tidak demikian. Pengalaman-pengalaman Paulus tidak bernuansa demikian. Kalau diibaratkan sekarang, Paulus itu sering rusak mobilnya, sering habis minyak, sering kempes ban, sering. Nah, begitu perjalanan dia. Tetapi dia menemukan penawar yang dia sebut sebagai harta. Dan itu hari ini yang kita pelajari bersama untuk meletakkan yang manalah yang harta paling berharga dalam hidup kita. Yang satu-satunya bisa menjadi penawar segala apapun yang kita hadapi di dunia ini. Bagaimana Injil menjadi penawar atas uang yang semakin lama semakin sedikit? Ada ibu-ibu yang mengalaminya, sudah pensiun, makin lama uang semakin sedikit, sementara pengeluaran semakin banyak, semakin banyak. Belum lagi kesehatan semakin menurun. Bagaimana kita? Bagaimana Injil menjadi penawar atas keadaan itu? Bagaimana? Yang pertama adalah kita harus memberikan kembali nilai yang tepat kepada Injil itu. Karena kalau selama ini Injil, selama ini Kristus tidak bisa menjadi penawar atas segala kehidupan kita, itu karena kita memberinya nilai yang tidak benar. Sementara yang lain kita berikan nilai yang sangat besar. Itu sebab hati kita selalu tertuju kepada yang kita beri nilai besar itu. Dan itu akan menyatakan kepada kita, enggak bisa. Kita harus memberi nilai yang benar kepada Injil sebagaimana Paulus katakan. Paulus meletakkan bahwa Injil, pelayanan Injil itu lebih berharga bahkan dari seluruh pengalaman-pengalamannya. Injil itu lebih berharga dari semuanya. Dia meletakkan itu. Bagaimana kesehatan, bagaimana itu menawar. Injil bisa menjadi penawar atas kesehatan kita yang semakin menurun. Paulus katakan, justru di dalam kelemahan itulah, di dalam kerapuhan kitalah, di dalam kelapukan kitalah, disitulah nyata bahwa kekuatan kita bukan dari tubuh kita, bukan dari jasmani kita, bukan dari kesehatan kita, tapi dari Kristus. Dari situlah kekuatan kita. Itu sebab kita harus memberi nilai yang benar kepada Injil Kristus, kepada keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memberikan nilai yang benar kepada itu. Ibu-ibu, nggak apa-apalah agak pertanyaan tepi jurang ini ya, pertanyaan tepi jurang. Ibu-ibu, kalau tiba-tiba kita dapat berkat spesial, karena dalam Alkitab tidak ada ini, datanglah berkat spesial kepada kita. Seminggu lagi Tuhan Yesus datang menjemput semua orang percaya. Bagi ibu-ibu itu kabar gembira apa kabar buruk itu? Itu kabar gembira atau kabar buruk? Nah, agak susah dijawab kan? Nah, itu kabar gembira apa kabar buruk? Yang punya rencana mau melihat
sawit yang akan dibeli sebulan lagi, padahal seminggu lagi Tuhan Yesus datang. Itu kabar gembira atau kabar buruk? Seri terbaru mobil yang di showroom 2 bulan lagi baru datang, kan harus inden kan? Yesus bilang seminggu lagi aku akan datang. Itu kabar gembira atau kabar buruk? Kabar gembira atau kabar buruk? Yang kerja di pemerintahan misalnya sudah diumumkan bulan 11 baru cair rapel, seminggu lagi Yesus datang. Kabar gembira atau kabar buruk? Kita harus bisa jawab. Kalau kita bilang itu kabar buruk, betul, kita belum memberi nilai yang benar kepada Injil dan kepada keselamatan. Karena ternyata kita tidak pengen terburu-buru ke sana. Karena ternyata kita ingin itu belakangan saja. Ini aja dulu, kan begitu ya? Nah, ini aja dulu. Lah kenapa? Tunggu dulu wisuda cucuku ini, kan misalnya begitu kan? Baru datang Tuhan Yesus. Berarti kita telah memberi nilai yang lebih mahal, lebih berharga kepada itu daripada kepada Injil. Nah, saya bersama istri punya rencana juga. Dari sekarang kami sudah punya rencana. Sekarang kan tidak perlu rencana apa-apa karena sedang jadi pendeta. Nah, 13 tahun lagi kami akan pensiun. Sudah punya rencana yang matang untuk kami buat. Sudah tergambar betapa indahnya nanti kalau rencana ini terwujud, kan begitu ya? Nah, lalu Yesus bilang, hapuslah rencanamu itu semua. Minggu depan aku mau datang. Nah, kabar gembira apa enggak itu? Bagi saya kabar gembira. Ya kenapa? Ngapain lagi capek-capek memikirkan rencana itu? Yesus sudah mau datang. Karena apa? Keselamatan Injil, keselamatan yang telah diberikan kepada kita, yang Alkitab katakan ketika kita percaya kepada Yesus, kita diangkat jadi anak, dan itu membuat kita benar-benar terdaftar di dalam buku kartu keluarga kerajaan sorga sebagai ahli waris yang sah. Apa enggak senang kita? Nah, saya mengajak kita ibu-ibu untuk memberi nilai yang benar kepada Injil, kepada keselamatan. Karena Alkitab katakan itulah harta. Tidak pakai keterangan berharga, tapi itu yang disebut harta, yang lain bukan. Ini yang disebut harta. Yang lain bukan. Kenapa? Karena yang lain itu hanya perasaan kita, milik kita. Sebenarnya itu bukan milik kita. Loh, jadi Pak Pendeta, uang yang Tuhan berikan ini bukan milik kita. Oke, itu milik kita, tapi yang Tuhan mau bukan itu yang menjadi milik kita. Terlalu rendah kalau itu yang menjadi milik kita. Tuhan mau yang menjadi milik kita adalah yang paling berharga, yaitu apa? Injil, keselamatan, pelayanan. Itu yang paling berharga. Dan itu yang harus kita jadikan menjadi penawar dari segala sesuatu. Sakit kita. Atau mungkin ya kita sendiri sudah menduga-duga. Berapa tahun lagi lah umurku, kan begitu kan. Kita menduga-duga itu. Apa yang paling berharga? Injil. Kita tetap kuat walaupun kita sudah tahu. Kita tahu bahwa kondisi kesehatan kita akan semakin menurun, tapi kita tetap kuat karena apa? Ada kehidupan kekal. Ada Injil yang telah menjadi milikku. Telah menjadi milikku. Sehingga walaupun kesehatan merosot, kita berbahagia. Walaupun tidak banyak lagi yang bisa kita makan, kita minum, kita nikmati, kita bersuka cita. Kita bersuka cita. Hari Sabtu yang lalu saya ke Seborong-Borong mengebumikan yang saya ceritakan tadi. Lalu karena lubang belum selesai digali, saya duduk di teras rumah keluarga, dan dari situ banyak opung-opung. 3 yang saya ingat, 2 80 tahun, 1 76 tahun. Lalu yang satu bilang, "Abang Pendeta, sudah berkurang pendengaranku. Jadi sedih kurasa," katanya. Loh, kenapa saya diopung? Kurang pendengaranku, jadi kurasa. Lalu saya bilang, banyak berita buruk di dunia ini yang membuat orang stres.
Jadi Tuhan menghindarkan opung dari situ, aku bilang. Begitu Bang Pendeta tanya. Iya Opung. Karena nggak mungkin Tuhan membiarkan opung seperti itu kalau tidak ada tujuan. Nah, lalu yang satu, pendeta, sedih aku, kenapa? Udah kurang penglihatanku katanya. Banyak orang susah di dunia ini karena penglihatannya begitu jelas. Jauhnya edaknya kawannya itu tahu dia edaknya itu jam baru. Jauhnya orang tahu dia tas baru. Pusing dia gara-gara itu, saya bilang. Jadi bersyukurlah opung tidak melihat semua itu. Jadi gembiralah opung. Begitu ya Pak Pendeta. Oh ya, gembiralah. Lalu saya injili mereka. Mana? Datang yang satu, udah ku minta sama Tuhan memang melalui nyanyian pun udah ku minta, enggak dipanggil-panggil juga aku katanya. Apa lagu mopung ku bilang, nungalo jawo Tuhan rade mabaninganaki. Lalu saya tanya, inganan opung rupanya di mana? Di surga pakai neraka. Dijawablah, boharo tutu ate katanya. Itulah jawaban. Boharo tutu ate katanya. Bagaimana ya katanya. Opung bagaimana? Aku pun kalau Tuhan panggil sudah siap aku. Karena sedih hatiku, anakku yang masih muda dulu udah duluan. Aku sedih. Udah siap aku dipanggil. Kemana Opung dipanggil Tuhan? Urusan Tuhan itulah itu katanya. Lalu saya tanya yang 76 tahun. Gimana Opung? Lalu dia bilang, nggak begitu kupikirkan itu katanya. Nah, inilah gambaran orang di dunia ini. Satu, tidak tahu ada yang berharga. Satu lagi, nggak mau tahu ada yang berharga. Lalu saya jelaskan Injil kepada mereka. Lalu akhirnya mereka bilang, jadi ke surganya kami nanti? Ya saya injili mereka. Percaya Tuhan Yesus, percaya. Pegang bahwa setiap orang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya pulang dari situ dengan sukacita. Waktu kami pulang dari situ, kebetulan kepala mobil kami ke sana, rumah mereka ke sana. Kami pun harus ke sana sebenarnya. Pulanglah kami sama-sama. Mereka jalan, kami mutar dulu karena di pedalaman susah mutarnya, agak lama. Udah jauh mereka jalan. Ketika sampai lagi, kami berhenti. Pung, kami pulang. Lalu ditanya lagi, jadi betulnya nanti kita ketemu di surga Pandita katanya? Iya Pung, percaya. Iya ya, kalau gitu stoplah dulu, tengok-tengokanlah dulu kita, supaya ku ingat nanti wajah pendeta kalau kita di surga katanya. Senang kali hatiku. Ya betul. Tengok-tengokanlah dulu kita, karena nggak tahu kita ketemu apa tidak katanya. Supaya tahu nanti aku, supaya ku ingat wajah Pak Pendeta kalau udah di surga kita katanya. Itulah yang paling berharga dalam hidup ini. Dan itu yang harus menjadi penawar ketika kita banyak masalah. Habis akal kata Paulus. Gak apa-apa, aku habis akal. Tapi aku sudah punya harta yang paling berharga. Aku jadi korban ketidakadilan, penindasan, kemarahan. Kok Tuhan gak turun sih membelaku? Paulus tidak pernah berkata begitu. Paulus justru menjadikan semua itu. Justru kesulitan itu, kelaparan, sakit penyakit, aniaya, dia melihat itu dengan kacamata yang baru. Apa itu? Ini adalah sarana untuk membuktikan bahwa Tuhanku kuat. Bahwa Tuhan yang bersama dengan aku adalah Tuhan yang kuat. Itu sebab aku harus mengalahkan semua itu. Itu sebab aku tidak mau dihilangkan sukacitaku karena itu semua. Karena penderitaan, sakit penyakit, karena kemiskinan dan yang lain. Aku tidak mau. Justru di tengah-tengah semua itu, aku mau menyatakan, aku memiliki harta yang paling berharga. Yang bisa menjadi penawar semuanya. Karena itu, mari kita kembali memberi nilai yang benar kepada Injil. Kepada keselamatan yang kekal itu. Kita harus katakan bahwa aku lebih, kalau Kristus datang, aku bahagia. Sekalipun ada keindahan yang sekarang ini bisa kunikmati di dunia ini. Karena Kristus, kehidupan kekal, itu lebih berharga
dari semuanya. Tapi kan Pak Pendeta, itu kalau Kristus datang. Sekarang Kristus belum datang kan begitu ya. Nah, bagaimana? Tetap Kristus yang paling berharga. Nah, lalu di bagian terakhir tadi firman Tuhan dikatakan tadi. Sebab kami, ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ibu-ibu, kebaktian selanjutnya, sebenarnya saya tadi mau ke depan juga waktu MC berkata ada yang bersaksi. Nah, Injil, Kristus, pelayanan itu harta yang paling berharga. Di tempat ini ada ruang kesaksian. Nah, maka sebisanya jangan sampai kosong itu. Jangan sampai kosong. Karena apa? Kecuali tidak ada ruang kesaksian. Cobalah, ibu-ibu sudah kasih uang sama cucu, sama anak, udah kasih uang. Misalnya sudah dikasih lah uang kan? Lalu adalah perkumpulan, ditanya MC lah anak-anak itu dan cucu-cucu itu. Siapa di sini yang ingin bersaksi tentang kebaikan orang tuanya katanya? Tak ada yang bersaksi. Sedih apa senang? Kenapa sedih? Kira-kira Tuhan, kira-kira Bapak di surga senang apa tidak ketika tidak ada yang bersaksi? Yang tidak adanya anak-anakku ini menerima kebaikan dariku sehingga tidak ada yang bersaksi, bukan karena itu ya, karena malunya ya. Maklumnya Tuhan itu, karena malu ya, maklumnya Tuhan itu. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan adalah melalui ayat yang terakhir ini, Paulus ketika dia menempatkan bahwa yang paling berharga dalam hidupnya adalah Injil Kristus, pelayanan Kristus, itu mendorongnya untuk tidak berhenti melakukan bagiannya. Karena itu kita semua diingatkan bahwa jangan berhenti melakukan bagian kita. Kalau keselamatan, kalau Injil adalah yang paling berharga, maka mari, entah kita kurang sehat, entah kita kurang uang, entah kita sedang banyak masalah, mari tetap berada dalam barisan arak-arakan, kita turut di sana dalam pemberitaan Injil. Tapi Pak Pendeta, aku nggak bisa lagi ikut mission trip, nggak bisa lagi ikut. Apakah harus ikut? Enggak. Semua orang harus memberi bagiannya sesuai dengan keadaannya. Yang tidak bisa pergi, terus mendukung dalam doa yang sungguh-sungguh. Dalam doa yang sungguh-sungguh. Karena ini persoalan. Doa-doa ini kan persoalan juga ini. Apa itu? Ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak lebih diramekan oleh doa, itu artinya pekerjaan itu mengandalkan kemampuan. Nah, itu sebab kalau yang berangkat hanya 15 orang, biarlah yang mendoakan 30 orang. Berulang-ulang, pagi, siang, malam. Ketika mission trip sedang berlangsung, terus berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Karena itu paling berharga. Yang harus kita jadikan sebagai yang berharga. Demikian dengan pelayanan Tuhan. Ya, pelayanan Tuhan. Saya senang sekali hari ini bersama ibu-ibu. Karena ibu-ibu di gereja tempat saya melayani jauh lebih banyak dari sini. Didaftar. Tapi kalau udah pihak komisi ibu-ibu, yang datang paling 14 orang, 16 orang kan begitu ya. Nah, tapi bukan saya sedang mengundang ibu-ibu supaya datang ke sana pindah gereja, enggak usah. Nah, tapi mari kita beri nilai yang benar kepada pelayanan ini. Ini harta yang berharga. Mari terlibat mari kita melibatkan diri. Aku sakit, mari terlibat dalam sakit kita. Aku nggak punya apa-apa, mari terlibat. Apalagi kalau sehat, apalagi kalau punya apa-apa. Kan ini paling berharga ya. Ini paling berharga. Ya. Kita harus sampai
kepada titik bahagia ketika mengeluarkan, menghabiskan sesuatu demi yang berharga. Seorang ibu yang baginya tas Hermes berharga, apa yang akan dilakukannya? Menggadaikan SK pun jadi. Iya kan? Apa yang akan dilakukannya? Mengirit makan pun jadi. Apa yang akan dilakukannya? Apapun dilakukannya. Prinsipnya itu sudah Alkitabiah, itu prinsipnya, bukan perilakunya. Karena Alkitab juga bilang apa? Bukankah Alkitab bilang apa? Pengajaran Yesus katakan apa? Kalau ada orang tahu di bawah tanah itu ada harta karun, bukankah dia akan menjual harta miliknya semua, lalu dia akan membeli tanah itu, karena dia tahu ada harta di tanah itu. Harta kita yang paling berharga apa? Injil. Harta kita yang paling berharga apa? Hidup yang kekal. Harta kita yang paling berharga apa? Pelayanan Tuhan. Itulah dasarnya, sehingga kita harus terus berjuang menjadi bagian yang terus mempertahankan nilai yang berharga itu. Dari mana kita bisa melihat bahwa sesuatu itu paling berharga bagi orang lain? Dari betapa dia mengutamakan itu dari yang lain. Itulah yang paling berharga. Jadi Pak Pendeta nggak usah lagi menganggap keluarga paling berharga. Bukan begitu. Nah, tapi porsinya beda. Porsi apa? Yang paling berharga adalah Injil. Keselamatan, hidup yang kekal, pelayanan Tuhan. Nah, itu yang paling berharga. Itu sebab aku harus menjaga keluargaku, supaya kami sama-sama menjadikan itu harga yang paling berharga. Itu dasarnya. Kita harus jaga, kita harus urus dengan baik, supaya kita sama-sama menjadikan bahwa harta yang paling berharga adalah Injil Kristus, pelayanan Kristus. Dan kalau itu kalau kita sudah menjadi pemilik dari situ, ya apalagi? Bukankah kita hidup dalam bahagia menanti kedatangan Tuhan? Amin. Ya, harus bahagia menanti kedatangan Tuhan, sebab kita sudah memiliki yang paling berharga. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Paulus menjadi kesaksian yang hidup bagi kami yang dinyatakan oleh firman-Mu. Tidak mudah jalan yang dilaluinya Bapa sepanjang pengabdiannya kepada Tuhan. Ada banyak kesukaran yang dialaminya, yang dihadapinya, dan Tuhan tidak singkirkan. Tetapi Tuhan bersama-sama dengannya melalui semuanya itu. Sehingga nyatalah bahwa dunia ini tidak lebih kuat daripada Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan atasnya membuatnya mampu bersukacita melalui segala keadaan yang sukar sekalipun. Kami percaya bahwa firman ini Engkau nyatakan bagi kami, supaya kami pun mengalami berkat yang sama, kuasa yang sama akan kebenaran Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu semuanya yang boleh bersekutu saat ini, kami sungguh menjadikan bahwa Injil, keselamatan, kehidupan kekal, Kristus, pelayanan Kristus adalah harta kami yang paling berharga, yang tidak akan pernah diambil dari kami, yang tidak akan pernah berkurang seperti segala harta yang ada di dunia ini. Ingatkan kami Bapa bahwa kami adalah pewaris dan pemilik semua itu, sehingga kami bersukacita dalam hidup kami, dan bukan hanya bersukacita, tetapi mengarahkan hidup kami untuk yang paling berharga itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.